Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan melanjutkan sequel Kutukan Seribu Lelembut yang dari sudut pandang Kimbul. Sudut pandang kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Si pengurang dewa tanpa dan tepat Atas nama Abdi Trahargoyo, aku perintahkan kepada pusaka sabit hitam untuk menari-nari di antara belasan tulang rusuk dan kedua mata yang penuh kebencian. Tarian bulan sabit hitam. Saat dimana ajian getar bumi itu sudah hampir menenggelamkan tubuh Kang Sukri, tiba-tiba tubuh Kang Sukri menghilang dengan sangat cepat. Saking cepatnya, pria bertopeng setengah wajah tidak bisa melihat keberadaan Kang Sukri. Hal ini membuat rasa takut dari pria bertopeng setengah wajah meningkat dengan drastis. Keringat dingin mulai bercucuran di wajahnya. Pandangannya selalu teralihkan dengan suara bising dari pusaka sabit hitam yang digesekkan ke udara. Pria bertopeng setengah wajah mulai waspada sembari memegangi pusakanya. Dia melihat sekelebatan bayangan hitam sedang menuju ke arahnya. Aku tahu ini adalah ajian tarian bulan sabit hitam. Sudah kuduga ajianmu sangat mudah untuk dipatahkan, Sukri. Namun saat dimana pria bertopeng itu mulai menusukkan pusakanya ke arah bayangan hitam yang dia kira adalah Kang Sukri, sebuah mantra terucap kembali. Atas nama pusaka sabit hitam, tarian sabit hitam penjaga langit malam. Kepala pria bertopeng setengah wajah itu menggelinding di antara tanah yang penuh dengan darah yang mengalir deras. Tetapi ada yang aneh. Tubuh dari pria bertopeng itu langsung sirna dengan sendirinya. Kang Sukri tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan tubuh pria bertopeng setengah wajah. Apa yang terjadi? Jangan bilang kalau ini semua karena ajian pecah sukma yang dimiliki olehnya. Kang Sukri panik dengan sendirinya. Ia menjatuhkan pusaka sabit hitam dengan perasaan yang penuh gundah dan kekesalan. Kang Sukri menyadari jika tubuh pria bertopeng setengah wajah itu bukanlah tubuh aslinya, melainkan pecahan sukmo dari ajian yang dimilikinya. Tubuh Kang Sukri ambruk. Dia tidak mampu lagi membantu Kimpul yang sedang melarikan diri di desa Gelowo. Kimpul, maafkan aku. Sementara itu, Kimpul terus melarikan diri hingga dia berhasil keluar dari desa Gelowo. Akan tetapi dia mendapatkan sebuah pangawuru saat tubuhnya sudah berada di luar desa Gelowo. Kepalaku. Kimpul melihat ada seseorang dengan energi kematian yang sangat besar sedang berada di sebuah tempat. Orang tersebut sedang berada di antara reruntuhan bebatuan yang sepertinya mengarahkan kepada petunjuk selanjutnya. Lalu suara tanpa rupa terdengar dengan sangat jelas di saat Kimbul mendapatkan sebuah pangawuruhnya. Semakin kau bersembunyi, semakin banyak korban dari desa-desa yang kau datang untuk mencarimu, Raden Muda. Terjingkat dan ternganga, pemuda yang biasa dipanggil Kimbul itu mendengar kalimat tanpa rupa lewat pangawuruhnya. Belum sempat dirinya melangkah lebih jauh untuk meninggalkan desa Gelowo, Kimbul mendapatkan sebuah ancaman yang membuat dirinya tidak bisa berkutik. Suara apa ini? Dia mengingat betul suara familiar yang menegurnya lewat pangawuruh. Entah itu adalah sebuah ancaman atau sebatas pengingat bagi Kimbul. Akan tetapi, pikirannya dipenuhi selingan amarah yang tidak bisa lagi dipendam. Raden Sengkuni. Semilir angin yang seharusnya sejuk dan dingin kini berubah begitu Kimbul keluar dari perbatasan desa Gelowo. Hawa panas menyapu seluruh kulit Kimbul, apalagi saat terpaan angin mulai menyentuh wajahnya. Keringat dingin langsung bercucuran sebesar biji jagung. Tak lama setelahnya Kimbul terdiam.
Dia melangkahkan kakinya ke depan, sedikit demi sedikit tatapannya mengarah kepada sebuah hutan rimbun yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Sejak kapan di tempat ini ada hutan? Aneh rasanya, kedua kaki Kimpul seperti tertahan untuk bergerak masuk ke dalam hutan tersebut. Seperti halnya aliran air yang menyulitkan langkah kakinya untuk terus berjalan, Kimpul menggerakkan kedua kakinya dengan sekuat tenaga. Tak cukup sampai di situ, Kimpul merasakan indera penciumannya tiba-tiba panas dan ada sesuatu yang bergerak di dekat pepohonan. Helaian rambut memanjang seolah tanpa ujung turun dari dahan. Sosok wanita dengan mengenakan pakaian adat Jawa berjalan perlahan ke arah Kimpul. Anehnya, langkah kaki dari wanita tersebut tidak terdengar, hanya suara gesekan rambut yang mengiringi perjalanannya sampai berada di dekat Kimpul yang sudah terhenti sebelumnya. Selamat datang, Raden Muda. Siapa kau? Perkenalkan, aku adalah bagian dari Trakanti. Namaku adalah Bhanu Rasmi. Aku ditugaskan untuk menunggu dan membawamu hingga ke dalam hutan kematian. Hutan ini sangat berbahaya bagimu, Tuan Muda. Kimpul tidak bisa berkata apapun saat didapati seseorang yang menyebutnya sebagai bagian dari Trakanti, akan tetapi berbeda dengan Wirangon. Tiba-tiba dia berucap sesuatu sewaktu Bhanu Rasmi memperkenalkan diri. Kau abdi dari Nyai Kanti. Bhanu Rasmi terkejut saat mendapati sebuah pusaka yang mampu berbicara layaknya seorang manusia. Dia bahkan sangat penasaran dengan pusaka yang disimpan di pinggang bagian kanan Kimpul. Apakah pusaka itu bisa berbicara? Tidak, memang di dalam pusaka ini terdapat ingun dari Trabrotoseno. Trabrotoseno? Benar. Wajah Bhanu Rasmi berubah seketika, rambutnya yang semula menyentuh tanah kini berterbangan seperti tertiup angin. Ujung dari setiap rambutnya seketika menjadi tajam seperti jarum. Sorot mata Bhanu Rasmi menghitam dengan sendirinya. Wajahnya kini memucat dengan urat-urat kebiruan yang tampak di beberapa sisi. Brotoseno. Kimpul memundurkan langkahnya. Ia tahu ada keterkaitan antara Trabrotoseno dan juga Trakanti di masa lalu. Tidak heran jika apa yang sedang dirasakan oleh Bhanu Rasmi masih membekas tatkala dirinya mendengar nama Brotoseno. Wirangon segera meminta kepada Kimpul untuk tenang. Dia tahu Bhanu Rasmi tidak seperti apa yang Kimpul bayangkan, namun lain dirasa oleh Kimpul. Dirinya merasakan ketegangan yang dahsyat manakala wajah Bhanu Rasmi berubah dengan seketika. Kau tahu kan, tuanku dibunuh oleh Raden Brotoseno. Dia telah membunuh tuanku dengan dua kanuraganya tidak bisa dipersatukan. Dan sekarang orang yang masih ada kaitannya dengan Trabrotoseno ada di pusaka ini. Berikan pusaka ini kepadaku. Tanpa sadar, Kimpul segera mengangkat kerangkeng sukmo dan mengarahkannya ke arah Bhanu Rasmi. Kimpul tidak bisa menyerahkan begitu saja sebuah pusaka yang menjadi kekuatan bagi dirinya sendiri. Apa tujuanmu menemuiku? Jika kau memiliki masa lalu terhadap Trabrotoseno, maka aku tidak akan menyerahkannya dengan mudah pusaka ini. Dia adalah abdiku, Wirangon. Akan tetapi jika kau memaksa untuk merebut kerangkeng sukma ini, aku tidak akan segan menebas kepalamu. Kimpul memberi peringatan kepada Bhanu Rasmi untuk tidak mencampuri urusannya dengan masa lalu yang dimilikinya. Bukan hanya memberi peringatan, kini Kimpul tidak takut apapun lagi jika itu bisa mengancamnya dan memberikannya sebuah tekanan. Tuan Muda, maafkan aku yang sudah terpancing emosi akan masa lalu yang tiba-tiba saja kembali dalam ingatanku ini. Walau bagaimanapun juga, aku masih memiliki luka dalam hati setelah tuanku meninggal dunia. Aku mendapatkan sebuah perintah dari orang-orang tertempatku mengabdi untuk membawamu hingga keluar dari hutan kematian ini. Tampaknya Tuan Muda sedang diincar oleh seseorang. Dari mana kamu tahu? Kemampuanmu adalah sebuah anugerah, Tuan Muda. Kami semua para abdi ningrat memutuskan untuk bisa membawamu hingga sampai ke tempat tujuanmu dan mengalahkan Raden Sengkuni bersama dengan para bawahannya. Karena itulah aku ditugaskan untuk melindungimu dari cekatan salah seorang dari Trasengkuni yang memiliki ajian peta sukmo. Ajian peta sukmo? Benar, Tuan. Ajian ini adalah ajian yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja.
termasuk berlindung dari Trasengkuni. Dia dapat memecahkan dirinya menjadi beberapa tubuh dan memiliki kemampuan serta kanuragan yang sama seperti tubuh asli. Sehingga ajian ini dinobatkan sebagai ajian paling dilarang dalam aturan keluarga Ningrat. Tiba-tiba Kimpul langsung teringat dengan Kang Sukri. Dia ingat bahwa Kang Sukri sedang melawan salah satu dari bawahan Trasengkuni yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jangan-jangan ada apa, Tuan? Apakah ada seseorang dari pihakmu yang sedang melawan orang yang kumaksud? Benar, Kang Sukri sedang melawan orang yang kau maksud. Aku dan Wirango diperintahkan untuk keluar dari desa Glowo. Namun di tengah perjalanan, aku mendapatkan sebuah pengaruh bahwa ada seseorang yang sedang menungguku di sebuah tempat yang ditandai dengan reruntuhan bebatuan. Bahanu Rasmi terdiam. Ia menatap lekat wajah dari Kimpul yang penuh ketakutan serta kekhawatiran. Ia tahu bila orang yang sedang disayanginya sedang bertarung dengan bawahan dari Trasengkuni yang sangat ditakuti akan ajian pecah sukmonya. Aku kenal orang yang kau maksud. Tuan, dia adalah abdi dari Tra Argoyo. Aku yakin dia mampu melawan dari bawahan Trasengkuni. Sekarang fokuskan tujuanmu untuk melewati hutan kematian ini. Sejenak Kimpul terdiam sembari menatap ke arah hutan kematian yang dinilai sebagai jalan terakhir menuju tujuannya. Setelah melewati hutan kematian tersebut, ada kemungkinan bahwa Kimpul dapat bertemu dengan 4 orang pendekar yang belum diketahui secara jelas akan kanuragan yang dimiliki oleh masing-masing semuanya. Tunggu aku. Semua lewat pengaruhku, aku yakin kalian semua mampu menghadapi masalah kalian dan bertemu di tempat pertemuan yang sudah kita tentukan. Kimpul akhirnya memutuskan melanjutkan kembali perjalanannya menuju hutan kematian bersama dengan Bahanu Rasmi, abdi dari Trakanti. Lewat Bahanu Rasmi, Kimpul sangat berharap jika dirinya berhasil melewati hutan kematian dengan aman. Mereka berjalan secara perlahan menuju hutan kematian yang pepohonannya sangat rimbun, dedaunan kering berjatuhan di mana-mana. Di dekat pintu gerbang hutan kematian, kedua kaki Kimpul menginjak dedaunan kering tersebut hingga menimbulkan suara yang sedikit berisik. Sebelum Kimpul memasuki gerbang hutan kematian, Bahanu Rasmi meminta kepada Kimpul untuk berhenti sejenak. Dia sepertinya ingin memberitahu akan apapun yang berada di hutan kematian tersebut. Tuan, ini adalah hutan kematian yang pada zaman dahulunya dijadikan sebagai tempat pembuangan banyak demit buas yang tidak tunduk kepada orang-orang Ningrat. Hutan ini disebut dengan nama Rausukmo. Nyaring suara auman serigala terdengar dari dalam hutan kematian. Bahanu Rasmi melanjutkan kembali perjalanannya dengan rambut yang masih terseret-seret. Kedua tangan Bahanu Rasmi berada di bagian punggung dengan tatapan yang mengarah ke segala sisi. Dia tahu ancaman selalu datang kapan saja, di mana saja dan dalam kondisi yang tidak terduga-duga. Baru saja mereka memasuki gerbang hutan kematian, Bahanu Rasmi melihat ada sekelebat bayangan hitam yang memantaunya dari arah pepohonan. Raden muda, jangan jauh-jauh dariku. Tampaknya ada yang menunggu kita di sini. Kimpul mengikuti setiap langkah yang Bahanu Rasmi jejaki. Mereka berdua berjalan hingga menemui akar-akar pohon yang besar yang bergelombang. Mereka berdua menjejaki akar-akar pohon tersebut secara perlahan. Akar-akar di hutan ini sangat berbeda dengan akar lainnya. Vegetasi di hutan ini sangat sedikit. Kita tidak akan bisa melihat cahaya tatkala gelap sudah menyapa. Saat mereka berhasil melewati akar-akar pepohonan besar yang bergelombang, di sinilah Bahanu Rasmi dan juga Kimpul mencium bebauan busuk yang tidak sedap. Kimpul segera menutup hidungnya dari bebauan yang sangat menusuk tajam hingga menyebabkan perutnya sedikit mual. Dari sekitaran, perasaan adanya banyak mata yang mengawasi membuat Bahanu Rasmi dan juga Kimpul selalu dalam mode siaga. Mereka berdua tahu bebauan busuk ini dihasilkan dari puluhan sosok yang memata-matai mereka dan memperhatikan seluruh gerak-gerik keduanya saat memasuki hutan kematian. Raden muda, Kimpul paham dengan apa yang direncanakan oleh Bahanu Rasmi. Sepertinya keinginan Bahanu Rasmi untuk mengusir semua sosok yang mengintainya dari balik pepohonan benar-benar akan terjadi. Atas nama Tarakanti, aku perintahkan kepada pusaka. Namun belum juga Bahanu Rasmi merapalkan mantra pembuka serangan, tiba-tiba sorotan tajam dari sepasang mata sosok-sosok yang memantau mereka menghilang dengan sendirinya.
Hilangnya para pemantau yang diyakini sebagai sosok-sosok penjaga hutan kematian memberikan tanda tanya besar bagi Kimpul dan juga Bahanu Rasmi. Mengapa mereka menghilang? Bahanu Rasmi, ada apa? Raden Muda, apa ada sesuatu yang aneh? Tidak ada Tuan. Bahanu Rasmi seperti ketakutan saat dia melihat sesuatu yang berdiri tegap dengan pakaian seperti orang-orang ningrat sedang memegangi pusaka berbentuk gada. Bahanu Rasmi tidak percaya jika selama mereka dalam perjalanan mereka berdua dilindungi oleh sosok penjaga dari Kimpul yang berasal dari leluhurnya. Dengan tubuh yang gemetaran, Bahanu Rasmi kembali mengambil pusakanya yang jatuh sembari menundukkan kepalanya. Raut ketakutan tersirat jelas dari wajah Bahanu Rasmi setelah menyarungkan kembali pusakanya. Meski Bahanu Rasmi tidak mengatakan apapun terkait penyebab dirinya ketakutan, namun berbeda dengan Wirangon. Dia sudah tahu apa yang menyebabkan Bahanu Rasmi dan sosok-sosok penjaga hutan kematian ketakutan dengan sesuatu yang berada di belakang tubuh Kimpul. Dalam hati Wirangon sudah berkata kepada dirinya sendiri, "Sudah kuduga, leluhur dari Traargoyo benar-benar diturunkan kepada anak Pangaweru ini. Aku yakin dia akan menjadi penerus dari Traargoyo." Sementara itu, Kang Sukri terbaring di sebuah kasur yang dia sendiri tidak mengetahui sedang berada di mana. Ia hanya bisa menatap langit-langit kamar yang tampak seperti sangat familiar. "Kau sudah bangun, Sukri?" ucap seorang wanita dengan ikat kepala ningrat yang menutupi jidatnya. Kau... Kang Sukri terkejut saat dirinya menatap seorang wanita dengan ikat kepala ningrat yang menutupi jidatnya. Wajahnya sangat familiar dan samar-samar Kang Sukri mengingatnya kembali. Melawan pecahan Sukmo saja kau tidak mampu, Sukri. Jangan menyebut dirimu sebagai abdi dari Traargoyo jika dirimu lemah. Kau masih belum berubah ternyata. Di antara kami bertiga kau adalah abdi paling lemah di Traargoyo. Helaan nafas tegang dihembuskan oleh Kang Sukri yang sudah terbangun dari tidurnya. Walau dalam hati masih timbul banyak pertanyaan, tapi akhirnya Kang Sukri mengerti juga alasan mengapa wanita itu sedikit meremehkannya. Tak heran dirimu memang memiliki tekad dan kenekatan yang kuat, Gandaria. Sebagai seorang abdi wanita satu-satunya di Traningrat, kau memang sangat ditakuti. Satu-satunya? Bagaimana dengan Bahanu Rasmi dari Traganti? Dia juga seorang wanita dengan nafsu membunuh yang tinggi. Gandaria namanya, dia adalah abdi wanita satu-satunya dari Traargoyo yang dikenal dengan kecerdikan dalam mengatur strategi dan disebut-sebut sebagai rubah licik yang mampu menghasut musuh-musuhnya. Bagaimana dengan Tuan Muda? Apakah dia akan baik-baik saja, Sukri? Aku menyesal tidak bisa membantu peperangan di Siti Pangaliran. Andaikan saja. Kang Sukri segera memeluk tubuh Gandaria. Dia tidak ingin Gandaria menceritakan lebih lanjut akan tragedi memilukan yang sudah terjadi di Siti Pangaliran. Sudah, jangan diteruskan. Aku tidak ingin kau tahu dengan lengkap akan tragedi itu. Biarkan Kang Harjo dan juga Jala Jiwo tenang. Aku tidak akan lupa akan hal ini. Ingatlah, Sukri, kematian Tuhan kita itu karena ulah dari Raden Seguni. Gandaria masih belum melupakan akan kejadian yang menimpa tuannya. Di hatinya masih tersimpan benih-benih dendam yang menyesakan. Tatapannya yang semula normal kini berubah tajam layaknya seekor serigala yang hendak menerkam mangsanya. Kita percayakan semua ini kepada generasi penerusnya. Dia adalah Tuan Muda kita. Walau bagaimanapun juga kita akan mengabdi kepadanya di waktu yang tepat. Beri dia waktu untuk mengenal kemampuan Pangawerunya. Di desa tempat keluarga Ningrat tinggal hari ini, Raden Artonegoro dan yang lainnya sudah bersiap untuk menuju ke desa Gelowo. Mereka berencana menyelamatkan Kimpul, akan tetapi Nyi Esa memberikan larangan tegas kepada Raden Artonegoro untuk menuju desa Gelowo. Jangan pergi ke sana, Pak. Kita tidak tahu apa tujuan dari Raden Seguni yang sebenarnya. Aleh-aleh dia memang mengincar anak kita. Tetapi jika dia melihatmu di medan peperangan,
dia juga pasti akan mengambil kesempatan lain untuk mendapatkan apa yang dia mau. Apa yang dikatakan oleh Nyi Esa memang ada benarnya. Raden Sengkuni bukanlah orang ningrat yang bodoh dan hanya menginginkan satu keinginan. Jika dirinya memiliki sebuah kesempatan yang banyak, Raden Sengkuni akan mengambil sisa-sisa kesempatan itu untuk mendapatkan apa yang dia mau demi kepentingan pribadinya sendiri. Raden Surapto juga menyetujui pendapat dari Nyi Esa. Sekarang mereka hanya mempercayakan semua ini kepada takdir yang sedang berjalan secara perlahan ke arah Raden Muda dan juga beberapa pendekar lainnya. Di sela-sela mereka sedang melakukan obrolannya, Nyi Esa tiba-tiba merasakan sebuah energi aneh yang datangnya dari arah kamar Aisyah, adik dari Raden Rahardian. Pak, aku merasakan energi aneh dari kamar Aisyah. Pancaran energi ini seperti yang terjadi di alas wingit. Jangan-jangan Raden Artonegoro, Raden Surapto, dan Nyi Esa segera berlari ke arah kamar Aisyah. Mereka bertiga ingin tahu apa yang sedang terjadi kepada Aisyah yang sedari tadi memancarkan sebuah energi aneh tepat di tragedi kematian Raden Jogopati. Di saat mereka bertiga tiba di kamar Aisyah, mereka terkejut saat menyaksikan Aisyah yang sedang terduduk dengan kepala menunduk ke arah bawah sembari memain-mainkan jari di atas pahanya. Aisyah, Tampaknya Aisyah sedang dirasuki oleh leluhur yang ingin memberikan sebuah pemberitaan pasca terjadinya tragedi di Siti Pangaliran, dan yang akan terjadi nanti di detik-detik perlawanan antara Raden Rahardian bersama dengan Raden Sengkuni. sebentar lagi keseimbangan babat keluarga Ningrat akan bergejolak. Seluruh Tra akan turun berdampingan dan memerangi satu sama lain demi mendapatkan kekuasaan abdi kuasa kosong. Kursi kekuasaan yang dimaksud adalah sebuah kekuasaan tanpa kuasa, perintah dan raja atau pemimpin. Kursi itu mampu memberikan perintah bagi siapa saja yang dapat menempatinya. Akan tetapi dampak dari terisinya kursi tersebut adalah akan terjadinya sebuah peperangan antara Tra dan bangsa-bangsa lain demi menjaga kehormatannya. Raden Artonegoro, Raden Surapto, dan juga Nyi Esa benar-benar tidak menyangka jika babat keluarga Ningrat sangat ditentukan dengan takdir kemenangan atau kekalahan dari Raden Rahardian dalam menghadapi Raden Sengkuni. Sekali lagi, leluhur yang merasuki tubuh Aisyah tertawa kegirangan. Baru kali ini ada sesuatu yang aneh dari sosok yang merasuki tubuh Aisyah. Jika memang leluhur ini adalah leluhur yang sama seperti di mana dirinya mengalahkan Raden Jogopati di alas wingit, namun mengapa dia sedikit berbeda? Siapa kau sebenarnya? Perlahan wajah Aisyah dinaikkan. Ia kemudian menatap tajam ke arah Raden Artonegoro yang mulai menanyakan jati diri sosok yang merasuki tubuh Aisyah. Kedua bola matanya mendadak menghitam dengan sendirinya. Alis Aisyah sedikit lebih tinggi hingga urat-urat di bagian dahinya terlihat jelas. Penebusan dosa atas kematian Raden Jogopati adalah sebuah perintah. Namun kehancuran babat keluarga Ningrat adalah sebuah petaka bagi Tuan besar kita. Raden Surapto terkejut mendengar kalimat itu. Ia tidak bisa membayangkan bahwa sosok yang selama ini menjadi bayang-bayang dari leluhur Aisyah adalah sosok yang sudah lama menetap dan menjadi inang dari Tuan besar yang membawahi 7 keluarga Ningrat. Cepat keluarkan sosok itu dari tubuh Aisyah. Kalau tidak apa? Apakah aku akan meracau dengan kalimat aneh hingga memberikanmu sebuah ketakutan? Tuan muda kalian adalah harapan dari seluruh Ningrat. Namun petaka dari Tuan besar kita. Dengan cepat, Raden Artonegoro segera mendekati Aisyah dan memukul bagian tengkuk Aisyah hingga tubuhnya ambruk. Untungnya Raden Artonegoro segera menggapai tubuh Aisyah yang hampir menyentuh lantai. Nyai Esa berteriak. Raden Artonegoro dan Nyi Esa benar-benar terguncang hatinya. Mereka berdua baru tahu sekarang bahwa sosok yang menjadi penjaga Aisyah bukanlah leluhur asli dari Aisyah, melainkan sebuah bayang-bayang yang menjadi inang dari Tuan besar yang membawahi 7 keluarga Ningrat. Raden Surapto masih tidak percaya bahwa tragedi di alas wingit merupakan sebuah perintah yang memang dititahkan langsung oleh Tuan besar. Tidak mungkin. Apakah keinginan dari seseorang yang menyebutnya Tuan besar itu? Apa mungkin dia benar-benar ingin menghancurkan babat keluarga Ningrat? Lalu siapa sosok yang selama ini menjadi bayang-bayang dari Aisyah? Raden Surapto memandangi tubuh Aisyah yang terus-menerus mengeluarkan aura hitam pekat di sekitar tubuhnya.
Seorang pria terbangun dari tidur pulasnya dengan kedua tangan dan kaki terikat rantai besi. Bagian kakinya tertahan oleh pasung yang terbuat dari kayu yang menahannya untuk bergerak. Dia adalah Mas Krishna. Mas Krishna sedang berada di sebuah penjara bawah tanah yang lokasinya tidak diketahui. Pasca tertangkapnya Krishna, dia selalu dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain guna menghindari kejaran dari keluarga Ningrat dan orang-orang yang sangat berambisi untuk menyelamatkannya. Di mana aku? Mas Krishna baru menyadari jika dirinya baru saja diasingkan oleh Raden Sengkuni oleh sebab kemampuan yang dimilikinya yaitu dapat membaca mushaf kuno terkait dengan zaman kekosongan di masa kegelapan orang-orang Ningrat. Sebagai senjata yang sangat ampuh dan berguna di masa yang akan datang, Raden Sengkuni berencana menjadikan Mas Krishna sebagai alat penting agar dirinya bisa mendapatkan semua martabat dan keinginannya dalam menduduki kursi kekuasaan tanpa raja yang mampu menundukkan 7 keluarga Ningrat. Sebentar, tempat ini. Mas Krishna berusaha bangkit dan menggapai sebuah lubang kecil di dinding sebelah kanan. Lubang kecil tersebut adalah satu-satunya sumber cahaya yang menerangi ruangan di kala waktu sinar matahari benar-benar cerah. Jika sudah memasuki waktu malam atau memang cahaya matahari sedang redup, maka seluruh orang-orang yang nasibnya sama seperti Mas Krishna tidak bisa mendapatkan sumber penerangan. Kedua mata Mas Krishna terbelalak tak percaya saat dirinya menyaksikan sapuan ombak yang menerjang tembok tempat di mana dirinya dikurung di dalam ruangannya saat ini. Pulau tanpa kehidupan. Pulau tempat di mana orang-orang yang dinilai sebagai pengkhianat akan dimasukkan ke penjara ini. Penjara neraka dunia. Saat Mas Krishna sedang menyaksikan sapuan ombak laut yang menghantam dinding ruangannya, tiba-tiba terdengar suara langkah yang menggetarkan tubuh Mas Krishna. Suara langkah kaki yang menggetarkan seluruh ruangan yang ada di penjara neraka dunia itu benar-benar membuat para tahanan menjadi panik. Para tahanan berteriak ketakutan sembari menggaungkan kalimat Mertolutut. Mas Krishna terkejut saat para tahanan menyebutkan nama itu. Dia tahu arti dari mertolutut sebenarnya adalah sebuah gambaran yang sangat ditakuti di pikirannya saat ini. Jangan-jangan. Mas Krishna hanya terdiam saat suara langkah kaki yang menggetarkan seluruh ruangan itu sudah berada dekat dengan ruangan tahanannya. Dia tahu orang yang diberi gelar mertolutut tersebut akan menuju ke ruangannya. Entah apapun tujuannya, namun kedua tangan Mas Krishna sudah bergetar sedari tadi karena menahan rasa takut sewaktu nama mertolutut digaungkan. Suara langkah kaki mertolutut semakin dekat, getarannya semakin terasa jelas hingga membuat pikiran Mas Krishna menjadi gusar dan penuh kekhawatiran. Keringat dingin mulai bercucuran perlahan dari dahinya. Setetes demi setetes keringat itu terjatuh. Kini Mas Krishna hanya bisa menunggu mertolutut tersebut tiba dan menengok dari luar akan keadaan Mas Krishna yang sedang berada di dalam ruangan. Sampai akhirnya orang yang disebut mertolutut itu sudah tiba di ruangan Mas Krishna. Ruangan yang semula bergetar kini hening setelah langkah kaki pria berbadan besar itu terhenti. Dan di saat yang bersamaan, seorang pria berbadan besar dengan goresan luka di bagian mata kanannya menatap tajam ke arah Mas Krishna dari luar ruangan lewat cerobong pintu. Ia kemudian memperlihatkan mulutnya yang penuh dengan kebencian terhadap Mas Krishna seraya berteriak. Teriakan itu membuat Mas Krishna ketakutan dan menutupi telinganya dengan kedua tangannya. Mas Krishna meminta kepada mertolutut untuk menghentikan teriakan yang memekikkan telinganya. Namun bukannya menghentikan teriakan, mertolutut justru mengamuk dengan cara menggedor-gedor pintu ruangan tahanan Mas Krishna. Keluarga Ningrat! Keluarga Ningrat! Bahanu Rasmi dan Kimpul kembali melanjutkan perjalanan. Mereka berdua masih terus berjalan mencari jalan keluar dan bertemu dengan keempat pendekar dari arah barat. Bahanu Rasmi berjalan sedikit cepat. Dia seperti merasakan sebuah aura aneh yang bertebaran di sekitar. Semakin mereka berjalan ke arah depan, energinya semakin kencang. Tuan muda. Bahanu Rasmi menghentikan langkahnya. Sunyi hening seolah tidak ada suara apapun. Ia seperti merasa ada sesuatu yang sedang mengintip dari kejauhan. Entah memang itu adalah para sosok yang menghuni hutan tersebut atau ada sesuatu lain yang belum diketahui. Ada apa Bahanu Rasmi? Tuan muda, sepertinya kita sudah dicegat oleh sesuatu yang memang sudah menunggu kita sejak lama. Siapa dia? Kimpul bertanya dengan sedikit terkejut setelah mengetahui ada seseorang yang sedang berdiri di atas dahan pepohonan. Pria misterius itu melompat dari dahan dengan tangannya.
Layaknya daunnya bertiup angin, dia mendarat dengan tenang hingga berpijak di tanaman kering dan berakar tersebut. Selamat datang di hutan kematian, Raden Muda. Sepertinya salah satu abdi dari kakekmu telah berhasil mengalahkan pecahan sukmoku. Jelas seorang pria misterius yang berjalan perlahan menuju ke arah Kimpul dan juga Bahanu Rasmi. Dan benar saja, tepat saat pria misterius itu memperlihatkan raut wajahnya, Kimpul langsung terkejut. Izinkan aku memperkenalkan diri, Raden Muda. Namaku adalah Baron. Aku adalah bagian dari Trasengkuni. Sepertinya wanita berambut panjang itu tidak asing. Apakah dia adalah Bahanu Rasmi, abdi dari Trakanti? Topeng itu. Kimpul dengan cepatnya berlari ke arah pria yang bernama Baron itu dengan cepat kilat. Mata Kimpul tiba-tiba merah dengan sendirinya. Tanda garis itu. Tidak akan aku maafkan kau, Baron. Raden Muda, jangan gegabah. Kemari, Raden Muda. Aku juga merindukan keberanianmu. Bahanu Rasmi tidak diam, ia segera melompat ke arah Kimpul dan menghalangi langkah Kimpul untuk menyerang lebih dulu. Hentikan, Raden Muda. Bahanu Rasmi, kenapa kau arahkan pusakamu ke hadapanku? Bahanu Rasmi perlahan menurunkan pusaka miliknya dan menghela nafas sejenak. Wajar saja emosi yang dimiliki oleh Kimpul sangat besar sampai-sampai dirinya tidak bisa mengontrol amarahnya dengan benar. Dengarkan aku sejenak, Tuan Muda. Dia bukanlah lawanmu yang sebenarnya, Tuan Muda. Lawanmu yang sebenarnya adalah Raden Sengkuni. Sekarang pergilah lebih dulu setelah aku bukakan jalan. Kimpul mengerti apa yang dimaksud oleh Bahanu Rasmi, sama seperti saat dimana dirinya diperintahkan oleh Kang Sukri saat melawan pecahan sukma dari pria bertopeng tersebut. Kimpul harus benar-benar menggunakan energi dan kemampuannya untuk hal-hal yang berguna. Bahanu Rasmi kembali menatap Baron yang masih menyombongkan dirinya dengan menggerak-gerakkan pusaka miliknya. Baron, aku tahu kematian dari tuanku adalah atas perintah dari seseorang. Bukankah kau tidak mengerti akan satu hal dalam dirimu saat ini? Aku tidak peduli lagi dengan siapa aku sebenarnya. Aku hanya sebuah pedang bagi Trasengkuni. Justru itu, kau disetir oleh ambisi. Kau diperbudak oleh emosi dan diperdaya akan tuanmu yang penuh dengan kebencian. Akan tetapi, aku akan berjanji kepadamu, Baron. Aku akan mendamaikan sukmamu hingga melebur dengan panasnya api neraka. Bahanu Rasmi menatap tajam ke arah Baron. Ia kemudian membacakan sebuah mantra untuk membuka penyerangan terlebih dahulu. Pusaka Khandra, pusaka yang menyatu dengan alam. Pusaka yang sangat unik, Bahanu Rasmi. Sisakan omonganmu itu nanti di neraka, Baron. Atas nama Trakanti, aku perintahkan kepada pusaka Khandra agar memberikan penghakiman kepada makhluk yang nista, amarah dewa hutan. Tiba-tiba pepohonan bergerak dengan sendirinya, dahan-dahannya membentang hingga membentuk seperti sebuah kubah dan menutupi secara rapat ketiganya. Bahanu Rasmi, Tuan Muda, bunuhlah Raden Sengkuni. Pergilah selagi aku sempat menahan Baron. Aku ingin kau membalaskan dendam tuanku. Tapi bagaimana dengan kau? Aku akan baik-baik saja. Selama Khandra ada di tanganku, semuanya akan menjadi aman, Raden Muda. Bahanu Rasmi seperti meyakinkan Kimpul agar terus melanjutkan perjalanannya hingga dapat menemukan Raden Sengkuni. Kimpul perlahan meninggalkan mereka berdua, namun Baron tidak ingin melepaskan Kimpul begitu saja. Dia berusaha sebisa mungkin agar Kimpul tidak meninggalkannya. Atas nama kegelapan yang membinasakan cahaya kehidupan, terbenamlah dalam neraca penghakiman. Meraunglah, pestalah. Sama seperti sebelumnya, tiba-tiba terjadi getaran bumi yang sangat kuat. Seluruh pepohonan yang berada di sekitar bergetar hingga membuat kerusakan di mana-mana. Kimpul berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Dia harus menghindari serangan demi serangan yang terus-menerus diarahkan oleh pria bertopeng setengah wajah tersebut, agar Kimpul tidak bisa melarikan diri lebih jauh. Raden Muda,
Kimbul hampir saja terkena reruntuhan pepohonan yang berjatuhan mengarah kepadanya. Untungnya dia dengan sigap menghindari pohon-pohon yang tumbang akibat serangan ajian getar bumi. Banu Rasmi mulai menatap tajam ke arah Baron yang tampak sudah mulai kecolongan dengan memfokuskan penyerangannya kepada Kimbul. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Banu Rasmi untuk mengarahkan serangan. Atas nama Trakanti, aku perintahkan kepada pusaka Kandra agar memberikan penghakiman kepada makhluk yang nista, amarah Dewi Hutan. Suara gemuruh angin mulai terdengar dari 4 penjuru mata angin. Banu Rasmi mulai memfokuskan serangannya kepada satu titik. Banu Rasmi sudah sangat siap untuk memulai penyerangan. Dia sudah memasang kuda-kuda dengan kuat. Rambut Banu Rasmi tiba-tiba berterbangan seperti tertiup angin. Ujung dari rambut Banu Rasmi berubah menjadi sangat runcing layaknya jarum. Kutukan Kandra angin kematian. Tubuh Banu Rasmi melesat sangat cepat bersamaan dengan pusaka yang disejajarkan lurus seperti halnya anak panah yang dilepaskan begitu saja untuk membunuh hewan buruan hutan. Baron yang menyaksikan pergerakan cepat dari Banu Rasmi tampak panik. Ia berusaha untuk menghindari serangan yang diarahkan oleh Banu Rasmi. Banu Rasmi berteriak dengan sangat lantang. Baron terdiam sejenak, ia kemudian melangitkan pusaka dan merapalkan sebuah mantra. Atas nama kegelapan yang menutupi kobaran api di tanah barat, terampaslah dalam neraka keabadian. Lahaplah semuanya. Banaspati. Kobaran api tercipta dari ujung pusaka milik Baron. Hawa panasnya membakar seluruh benda yang berada di sekitar. Banu Rasmi tertegun melihat kekuatan dari Baron. Ia terus memfokuskan diri terhadap serangan yang membabi buta. Baron bersiap menyerang Banu Rasmi yang sedang menuju ke arahnya. Ia kemudian memperkuat kuda-kudanya hingga bagian kedua betisnya terlihat urat-urat yang menjalar panjang. Mari kita menari di antara kobaran api, Banu Rasmi. Dan tabrakan dua energi pun terjadi. Banaspati dan Kandaraya saling bertabrakan. Masing-masing pusaka mereka menahan kekuatan besarnya dalam mempertahankan serangan terbesarnya. Banu Rasmi mempertahankan pusakanya agar bisa mendorong lebih jauh tubuh Baron. Begitu juga Baron, pusaka miliknya juga benar-benar mampu menyeimbangkan serangan besar dari Banu Rasmi. Bagaimana, Banu Rasmi? Apakah kau ingin menyusul tuanmu ke Angkara? Bukankah kau sudah sangat rindu dengannya? Banu Rasmi tidak mengindahkan perkataan Baron. Ia tetap mempertahankan serangannya sembari menjaga seluruh kehormatan tuanya yang telah dibunuh oleh orang-orang dari Trasengkudi. Tak terasa air mata Banu Rasmi menetes secara perlahan. Ia benar-benar mengingat jelas akan perjuangan tuanya, Nyi Kanti yang gugur akibat mempertahankan kedudukannya sebagai seorang pemimpin wanita dari seluruh Tra. Tuan Putri, aku berjanji. Aku berjanji akan membunuh semua orang-orang yang telah membuatmu menderita. Mereka kembali beradu pusaka. Akibat dari tabrakan pusaka yang memiliki aura tersendiri, pepohonan banyak yang rusak. Kobaran api dan angin ribut tercipta karenanya. Banu Rasmi tidak ingin melewatkan setiap momen yang ada di hadapannya. Ia terus mencari titik buta dari Baron yang belum juga terlihat. Baron benar-benar mampu memberikan perlindungan dalam dirinya. Akan tetapi Baron mampu membalikkan semua keadaan. Dia bahkan menyerang Banu Rasmi dengan membabi buta. Kemari kau, Banu Rasmi. Akan kutunjukkan apa artinya penderitaannya sesungguhnya. Baron kegirangan dengan aksi Banu Rasmi yang terus-menerus menghindari serangannya. Sampai akhirnya pusaka milik Baron berhasil menusuk bagian kanan perut Banu Rasmi. Darah segar mulai membanjiri bagian kanan perut Banu Rasmi. Baron tersenyum lebar tatkala Banu Rasmi mengeluh kesakitan akibat tusukan pusaka yang tepat mengenai perutnya. Sudah kubilangkan, kau hanya abdi paling lemah dari seluruh abdi keluarga Ningrat yang ada. Bukankah kau tahu Trakanti adalah Tra paling lemah? Banu Rasmi menundukkan kepalanya. Dia menghela nafas sejenak sebelum membalas semua omong kosong yang diarahkan Baron kepadanya. Baron, aku tahu Trakanti adalah Tra lemah dalam 7 tingkatan keluarga Ningrat. Namun apa kau tahu? Orang-orang dari Trakanti memiliki kekuatan alam yang tidak tertandingi.
Tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang. Dahan-dahan pepohonan bergerak seperti menari-nari untuk menyambut sesuatu yang sangat besar. Baron, kau peringatkan sekali lagi. Kami adalah Tra yang menggunakan alam sebagai kekuatan. Hutan ini, angin ini, tanah ini dan seluruhnya ada di hutan kematian ini adalah sumber daya kekuatanku. Banu Rasmi memegang erat tangan Baron sembari merapalkan sebuah mantra pemanggil sesuatu yang sangat besar. Apa yang kau inginkan? Mari kita mati bersama-sama. Banu Rasmi tersenyum ke arah Baron. Hembusan angin yang besar memutari mereka berdua. Baron mencoba memanggil Banaspati, namun sayang semuanya hanyalah sia-sia belaka. Atas nama Trakanti, aku perintahkan kepada pusaka Kandra agar memberikan penghakiman kepada makhluk yang nista, amarah Dewi Hutan, pusaran penghancur jiwa, Kandaraya. Mereka berdua terpental ke arah yang berlawanan dan menabrak pohon yang berbeda. Tubuh Banu Rasmi langsung ambruk tatkala punggungnya menabrak pohon tersebut. Sedangkan Baron, hal yang aneh kembali terjadi. Tubuhnya menghilang tatkala kabut hitam mulai menutupinya. Ternyata yang dilawan Banu Rasmi adalah pecahan sukmo yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Baron yang asli. Tidak mungkin. Ajian pecah sukmo. Sementara itu, tengah malam telah terlewati. Kimbul terus berlari mencari jalan keluar selanjutnya. Banu Rasmi, apakah dia akan selamat? Kimbul masih memikirkan nasib dari Banu Rasmi di sela-sela kegentingan yang sudah terjadi. Baginya, siapapun orang yang sudah memberikan keselamatan kepadanya, dia adalah orang yang patut untuk dikhawatirkan. Saat Kimbul sedang mencari jalan keluar, dia melihat ada seekor kera kecil yang melesat cepat dari arah depannya. Kimbul mendadak berhenti dan menarik pusaka kerangkeng sukma dari sarung pusakanya. Musuh. Kimbul terkejut saat mendapati seekor kera kecil dengan buntut yang panjang sedang menggantung di pepohonan. Wirangon, apakah kera itu adalah perwujudan dari Raden Angkoro? Wirangon mencoba merasakan energi dari kera tersebut. Jika memang itu adalah perwujudan dari Raden Angkoro, tentu saja akan lebih mudah dikenali olehnya. Dia bukan Raden Angkoro. Energinya sangat berbeda. Namun kera ini tampaknya adalah sebuah petunjuk. Sebuah petunjuk? Energi Raden Angkoro selalu memancarkan rasa ketakutan dalam diri. Namun kera ini bukanlah yang demikian. Setelah Wirangon mengatakan hal demikian, tiba-tiba Pangawuru Kimbul kembali aktif. Wah, kepalaku. Kimbul kembali mendapatkan sebuah penglihatan dari Pangawaruhnya. Ia mendapati keempat orang pendekar yang sedang bertarung melawan pecahan sukmo milik Baron. Mereka keempat pendekar dari barat. Bersamaan dengan itu, kera kecil berekor panjang seperti memberikan sebuah petunjuk jalan dengan mengarahkannya ke sebuah tempat. Hati Kimbul benar-benar bahagia. Sebentar lagi dia akan bertemu dengan orang-orang hebat yang akan membantunya mengalahkan Raden Sengkuni. Tunggu aku, teman-teman. Sebuah tempat di dalam hutan. Kimbul terkejut saat dirinya melihat banyak orang-orang yang tidak dia kenali sedang menghadapi pecahan sukma dari Baron. Apakah orang-orang ini yang ada di dalam Pangawaruhku? Apakah mereka berasal dari darah Ningrat? Mengapa pakaian mereka tidak seperti pakaianku yang mengenakan pakaian Ningrat? Kimbul sedikit kebingungan ketika mendapati orang-orang yang bahkan secara pakaian tidak seperti dirinya yang sangat rapi layaknya seorang Ningrat. Orang-orang yang ada di hadapannya seperti orang biasa atau masyarakat pada umumnya. Saat Kimbul sedang dalam keadaan yang membingungkan, salah satu dari mereka langsung melihat Kimbul bersama dengan Kliwon. Siapa itu? Apa ini? Kalian melawan ini semua? Salah satu dari mereka menjemput Kimbul dan membawanya ke dekat mereka untuk melindungi Kimbul. Perkenalkan, namaku Cahyo. Jangan jauh-jauh dari kami. Kalau Kliwon membawamu, seharusnya kamu punya cara untuk membantu kami mengalahkan mereka, kan? Kimbul mulai mengatur nafasnya. Ia masih mencoba mencerna pertanyaan dari pemuda itu. Benar, aku dibawa olehnya. Pemuda dengan logat aneh itu mendekati Kimbul. Ia kemudian merangkul Kimbul dan mulai memperkenalkan diri. Perkenalkan, namaku adalah Gama.
Kimbul masih belum berani mengatakan namanya. Kali ini fokusnya tertuju kepada pecahan sukma dari Baron yang sudah berada di hadapannya. Setelah pecahan sukma yang dibunuh oleh Kang Sukri, masih ada pecahan sukma dari Baron sebanyak ini. Tenang, jangan panik. Tenangkan dirimu dulu, siapa namamu? Kimbul kembali menarik nafas singkat dan mencoba menjawab pertanyaan dari pemuda yang belum menyebutkan namanya. Kimbul. Mas Kimbul, aku Danan. Pertama-tama kau berasal dari mana? Mengapa pakaianmu seperti pakaian zaman kerajaan? Apakah kau berasal dari sebuah kerajaan? Namaku adalah Raden Rahardian Artonegoro. Aku berasal dari Trargoyo. Aku memiliki keturunan ningrat. Pantas saja pakaianmu seperti ini. Aku tidak salah menilai jika kau berasal dari anak kerajaan. Ngomong-ngomong, jika Mas dibawa oleh Kliwon ke sini, apa Mas Kimbul memiliki ilmu atau informasi untuk setidaknya menghentikan serangan ini? Kimbul berpikir sejenak, sepertinya ia memikirkan kemungkinan yang mungkin terjadi. Ia menatap ke arah mereka seolah meyakinkan diri apakah mereka dapat dipercaya. Satu-satunya cara adalah mencari tubuh asli Baron. Itu juga yang sedang kami lakukan dari tadi. Menengose. Ketno meneh. Kimbul tersenyum melihat tingkah lucu mereka. Dia kemudian teringat akan perkataan Kang Sukri yang memberikan sebuah penjelasan akan orang-orang yang bukan ningrat yang memiliki kemampuan yang setara dengan orang-orang ningrat. Apa ada cara untuk menemukan tubuh aslinya? Mungkin aku bisa membantu. Ada sebuah ilmu yang diturunkan padaku, sebuah ilmu yang diincar oleh tuan dari sosok yang bernama Baron itu. Ilmu itu bernama ilmu Pangaweruh. Kimbul menjelaskan bahwa ia bisa mencari keberadaan tubuh asli Baron dengan ilmunya yang mampu menerawang beberapa saat ke depan. Mereka pun akhirnya sepakat memberikan ruang pada Kimbul untuk melindunginya dari serangan pecahan sukma Baron. Akhirnya, raja terakhir sudah datang. Kata-kata penyemangat itu ternyata hanyalah sebuah ocehan belaka dari pendengaran Baron. Ia sama sekali tidak menurunkan kerendahan hatinya dan memilih untuk menyombongkan diri di hadapan mereka semua. Percuma, Raden Sengkuni akan segera menemukanmu. Ilmu itu adalah haknya. Ia akan menjadi yang terkuat di antara Traningrat setelah mendapatkan Pangaweruh dan segera menghabisi kalian. Pengecut sepertimu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Woi, berisik! Cahaya menghantam pecahan sukma Baron yang mencoba mengganggu Kimbul. Kimbul terlihat kesakitan yang memegangi kepalanya, namun sebelum para teman-temannya menghampiri, ia membuka matanya dan bernapas dengan terengah-engah. Ketemu. Di mana? 1 kilometer di tengah hutan, tapi dia dijaga oleh puluhan bahkan ratusan pecahan sukmonya. Kita ke sana. Kami akan melindungimu dari mereka. Kimbul bersama dengan yang lainnya berlari menuju area yang ditunjukkan oleh Pangaweruh. Ia menuntun mereka semua untuk masuk ke dalam hutan yang semakin dalam dan semakin gelap. Walau berlari sekuat tenaga, pecahan sukma Baron masih dengan mudah mengejarnya. Dan yang diincar saat ini bukan lagi mereka, melainkan Kimbul. Jangan lengah! Kalau kalian bisa menahan semua pecahan sukma Baron, mungkin aku bisa membunuh tubuh aslinya. Mas Kimbul serius. Mas Kimbul memiliki kekuatan untuk itu. Sembari berlari, Kimbul mengeluarkan sebuah pisau dengan ukiran berbentuk ular. Tepat ketika pisau itu menunjukkan wujudnya, Wana Sura merasa sesuatu sama seperti Danan yang menoleh. Pusaka apa itu? Ini pusaka Karangga Sukmo. Dengan ini aku bisa menyegel sukma Baron, terlebih saat memecah sukma sebanyak ini. Ia pasti sedang dalam posisi yang mudah untuk diserang. Benar, sesuai ucapan Kimbul, mereka tiba di salah satu bagian hutan yang sudah dikepung dengan ratusan sosok yang sama. Cahaya menoleh ke arah Kimbul yang terdiam tanpa bergerak. Ada apa? Tidak mungkin batu itu. Batu itu kenapa? Tidak mungkin menghancurkan batu itu dengan tangan kosong. Wujud asli Baron bersembunyi di dalam. Dalam sekejap, batu itu hancur dengan pukulan cahaya dan seorang pria yang disebut sebagai Mamang Gondrong. Kimbul benar-benar terkejut dengan kemampuan mereka. Kalian ini sebenarnya siapa?
Tapi benar ucapan Kimbul, batu itu rupanya adalah sebuah pintu gua. Hancurnya batu itu membuat pecahan Sukma Baron semakin menggila. Pecahan Sukma Baron lolos dan mendekat ke arah Kimbul, namun Krisdanan sudah melayang dan menembus wajahnya lebih dulu. Kimbul, selesaikan! Kimbul menoleh dan mengangguk. Ia masuk ke dalam gua itu seorang diri dengan menggenggam pisau pusaka di tangannya. Baru saja Kimbul masuk bergerak beberapa langkah, tiba-tiba sebagian pecahan Sukma Baron menghilang secara bersamaan. Kau akan mati lebih dulu. Cahaya menoleh dan tanpa sadar ada satu pecahan Sukma Baron di sudut gua yang menghunuskan pisaunya ke arah Kimbul. Awas! Dengan cepat Cahaya menyilangkan tangannya dan menahan tusukan pisau itu hingga menembus pergelangan tangan. Mas Ayo! Kimbul, sekarang! Kimbul membuka sarung pusaka kerangkeng Sukmo sembari membacakan sebuah mantra. Atas nama pusaka kerangkeng Sukmo, aku perintahkan kepadamu untuk mengikat Sukmo yang hitam dan jiwa yang kotor. Kerangkeng Sukmo. Pusaka kerangkeng Sukmo menusuk tepat di bagian dada Baron. Bersamaan dengan itu Sukma Baron terserap ke dalam pusaka kerangkeng Sukmo. Tuanku akan membalas kematianku dan menjadi penguasa tahta ini. Kalian akan mati dengan rasa sakit yang tidak pernah kalian bayangkan. Ucap Baron sebelum akhirnya terjatuh dan Sukmonya terperangkap bersama pusaka Kimbul. Kimbul kembali menyarungkan pusakanya. Ia kemudian berlari ke arah Cahaya yang sedang menahan sakit di bagian tangannya. Mas Ayo nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, Bul. Mereka berjalan keluar, sedangkan seorang pemuda yang bernama Budi, ia tidak berbicara apapun dan terbaring begitu saja di tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Sementara Gama bertatapan dengan Meong Hideng dan mengizinkannya untuk kembali. Sosok makhluk kucing hitam raksasa itu berubah menjadi sosok kucing hitam lemah yang berjalan dengan pincang. Siapa sangka wujud aslinya adalah makhluk yang sangat mengerikan. Sepertinya ada yang membedakan pusaka itu dengan pisau pada umumnya. Ini pusaka yang dipercayakan padaku. Aku tidak harus bertarung dengan sengit bila menggunakan pusaka ini. Dengan sekali goresan, pusaka ini dapat menyegel sukma seseorang. Mereka menatap pusaka kerangkeng Sukmo milik Kimbul dengan penuh penasaran. Mereka juga membayangkan bila Kimbul menguasai pengawaruhnya dan memanfaatkannya untuk menghadapi musuhnya dengan kerangkeng Sukmo, ia akan sulit untuk dikalahkan. Danan mengajak pergi untuk meninggalkan hutan ini, tapi ada yang aneh. Danan tidak bisa meninggalkan posisinya. Siapa kau? Budi menyadari sesuatu dan berteriak, namun sayangnya tubuhnya seolah tertahan dan tidak mampu untuk berdiri. Dari salah satu pohon berdiri seorang lagi yang mengenakan topeng hitam. Kali ini tidak hanya sebelah, ia mengenakan topeng hitam yang utuh. Sial, itu Keling. Siapa dia? Tuan dari Baron. Tangan kanan Raden Sengkuni yang mengincarku. Ilmu waringin sukma yang ia miliki mengikat sukma kita hingga tidak bisa bergerak. Aku akan menghabisi kalian nanti. Raden Rahardian, sang Raden muda pengecut yang bersembunyi dari desa ke desa. Aku tidak lagi dapat menarik ilmu ajian pecah sukmo dari tubuh Baron. Pasti ini ulah pusakamu. Bukan urusanmu. Memang bukan, karena sekarang kau akan mati bersama mereka. Sebelum sempat melukai Kimbul, tiba-tiba sebuah keris muncul dari tanah bersama seseorang yang menggenggamnya. Sebuah goresan terbentuk di tubuh Keling dan membuat kami terlepas dari ilmunya. Kalau hutan ini memperkuat ajian kalian, seharusnya hutan ini juga memperkuat ajian Rogo Sukmoku. Kimbul benar-benar terkejut melihat kemampuan dari Danan yang luar biasa. Keling menatap mereka semua dan melompat mundur. Dengar Raden muda, kau tidak akan bisa selamat dari tuanku Raden Sengkuni. Akan ada waktunya kita akan berhadapan lagi, dan saat itu akan kupastikan setiap bagian tubuhmu akan terpisah dengan begitu menyakitkan. Pangawaruhku menjadi kenyataan. Mereka semua adalah pendekar yang diramalkan untuk menghabisi kekejian Raden Sengkuni dan antek-anteknya. Buat apa aku tahu dengan ancamanmu? Gama menggenggam erat bahu Kimbul memberinya semangat, sementara Keling memutuskan menghilang kembali bersama kegelapan malam.
Sepertinya pertarungan ini baru permulaan. Sekarang sebaiknya kita keluar dari hutan ini dan cari tempat yang nyaman untuk Mas Kimpul atau Raden Rahardian, sang Raden muda ini menceritakan semuanya. Langkah Lung Lai Kimpul menyusuri jalan untuk bisa keluar dari hutan Rawa Sukmo. Sesekali dia harus terhenti sembari menghela nafas panjangnya. Pertarungan yang baru saja terjadi memakan energi yang banyak untuk Kimpul, apalagi saat dirinya berhasil mengkerangkeng tubuh Baron dengan pusaka kerangkeng Sukmo. Seakan-akan kedua tangannya seperti mati rasa. Apakah ini dampak yang aku rasakan ketika menggunakan kerangkeng Sukmo ya? Jika aku tidak melatihnya, bisa-bisa tubuhku akan remuk. Tapi tetap saja hati Kimpul belum menemui kepuasan. Nafsunya masih terarah kepada Raden Sengkuni yang belum menampakkan batang hidungnya dari tadi. Gemuruh di dada Kimpul seketika berjalan, amarahnya melambung tinggi sampai ke ubun-ubun. Sudah pasti, tetapi Kimpul mawas diri untuk menahannya ketimbang mati konyol bila ia gelisah. Raden Sengkuni, sangat banyak sekali beban yang aku pegang sekarang. Entah mengapa orang-orang yang berurusan dengannya seakan-akan membawa rasa sakit yang sangat pedih. Aku belum merasakan ketenangan sebelum melihat kepalanya terpenggal, seperti penjagal yang memenggal kepala para tawanan. Kimpul kembali bangkit. Ia kemudian mengikuti langkah para pendekar dari barat yang mengarah kepada sebuah tempat di luar hutan. Sampai akhirnya ketika mereka berhasil keluar hutan, dari kejauhan terlihat sebuah gubuk kecil yang menjajakan aneka macam makanan dan minuman. Mas Kimpul, benar ya namanya? Benar, tapi dengan kondisi sekarang, sepertinya tidak ada gunanya lagi saya menyembunyikan identitas saya. Seperti yang kalian dengar dari Baron dan Keling, saya merupakan salah satu keturunan dari Trargoyo dan dikenal dengan nama Raden Rahardian Artonegoro. Nama Kimpul adalah nama yang saya pilih untuk bersembunyi dari Raden Sengkuni dan anak buahnya. Kimpul bercerita bahwa ia memiliki sebuah kelebihan yang diincar Raden Sengkuni, sebuah ilmu yang disebut dengan nama Pangaweruh, di mana seharusnya ia bisa mendapatkan penglihatan dari masa depan. Untuk saat ini Kimpul belum menguasai sepenuhnya Pangaweruh miliknya, namun bila Raden Sengkuni bisa merebutnya, ia akan bisa menggunakan ilmu itu sepenuhnya dan menjadi yang terkuat di antara seluruh Traningrat. Pangaweruhan ini sendiri bisa melihat apa yang terjadi, namun karena aku belum bisa menyempurnakan dan mengendalikan kemampuan ini, jadi kemampuan ini akan muncul secara tiba-tiba di dalam kondisi, waktu, dan tempat yang tidak bisa ditentukan. Kimpul menatap satu persatu para pendekar dari barat tersebut. Kimpul melarikan diri dari desa ke desa dan bersembunyi di Siti Pangaliran. Sementara sembari mencari Kimpul, Raden Sengkuni menguatkan pasukannya dengan mencari tumbal dari desa-desa yang ia singgahi. Bayangkan saja, dengan kekuatannya sekarang dan kemampuan membaca apa yang musuhnya lakukan beberapa saat ke depan, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Ia akan menguasai tahta tunggal itu seorang diri. Kimpul menceritakan dengan jelas terkait dengan seseorang yang sangat ditakutinya, yaitu Raden Sengkuni. Dia juga memberitahu hal lain terkait bencana yang terjadi di desa-desa lainnya. Desa pelarianku bernama Desa Glowo. Desa itu menjadi pusat serangan Jenges. Desa itu juga adalah desa kelahiran salah satu abdi dari kakekku yang bernama Kang Sukri. Sebelum aku keluar dari Desa Glowo, aku bertemu dengan Baron. Namun Kang Sukri yang saat itu melawan pecahan sukma dari Baron, dia akhirnya tumbang. Sampai saat ini aku belum mendengar lagi kabarnya. Kimpul mencoba menenangkan diri walau emosi dalam diri terus memuncak. Dia tidak ingin memperlihatkan segala amarah dan bencinya terhadap Raden Sengkuni. Andaikan saja aku bisa menguasai Pangaweruh ini, pasti aku bisa menyelamatkan orang-orang terdekatku. Namun aku hanyalah seorang ningrat yang lemah. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan orang-orang terdekatku dari serangan Raden Sengkuni beserta para sekutunya. Kimpul kembali meluapkan rasa bersalah dan rendah hatinya di hadapan keempat pendekar dari barat. Entah mengapa rasa nyaman begitu hadir saat kala Kimpul menceritakan segala beban yang selama ini ia pendam sebelumnya. Suara sendok yang mengaduk kopi mulai terhenti bersama langkah Bah Jajang yang mendekat mengantarkan kopi. Cukup lama ia membuat kopi untuk kami semua. Entah karena dia ikut mendengarkan perbincangan kami atau ia tidak mau memotong obrolan kami.
Mangga diminum. Kimbul mengambil satu gelas kopi yang masih hangat. Tidak lupa ia mencuri pandang ke arah Bah Jajang dan benar saja Bah Jajang membalasnya dengan senyuman. Tampaknya Bah Jajang mengetahui sebuah rahasia tatkala Kimbul menceritakan Raden Sengkuni dengan gamblangnya. Bah, memangnya ngebuka warung di sini ramai, Bah? Rezeki mah sudah ada yang ngatur, Mas. Ucapan itu tidak menjawab maksud Danan yang mulai membuka obrolan dengan pertanyaan itu. Kimbul sendiri memiliki pikiran yang sama seperti Danan. Jika memang hutan itu disebut sebagai hutan kematian, mengapa Bah Jajang tidak takut akan mara bahaya yang terkandung di dalamnya? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang memang diketahui oleh Bah Jajang terkait dengan hutan kematian tersebut? Maksudnya Lasrawa Sukmo kan hutan berbahaya, Bah. Kenapa Bah Jajang tetap membuka warung di sini? Dari luar jendela Cahyo sedikit memberi isyarat pada Danan. Kimbul menyaksikan hal itu. Sepertinya ada isyarat tertentu yang memang hanya dipahami oleh Danan dan juga Cahyo. Bah Jajang akhirnya menatap kami satu persatu dan menghela napas. Ya sudah, kalau kalian punya banyak waktu, Abah akan ceritakan. Ceritakan, Bah. Kami juga butuh istirahat cukup lama. Bah Jajang mengambil sebuah gelas kaleng dengan lorek hijau dari balik gerobak warungnya dan datang kembali kepada kami dengan membawa kopi miliknya. Kami saling mengenalkan nama kami dan mencoba mengakrabkan diri dengan Bah Jajang. Abah ini tinggal sendiri dan sudah tidak punya keluarga. Juga sudah benar-benar sebatang kara. Jadi Abah hanya tinggal sendirian? Bah Jajang mengangguk lalu tersenyum tipis kepada Kimbul. Sepertinya hatinya menahan sesuatu yang selama ini ia pendam. Terlihat jelas raut wajah Bah Jajang yang sedikit memelas dengan garis ikhlas yang tergambarkan di bagian pipinya yang sudah keriput. Bah Jajang akhirnya bercerita bahwa ia memang sudah tinggal di warung itu sejak masih muda. Ada beberapa maksud. Yang pertama karena ingin mengawasi siapapun yang memasuki hutan melalui jalur itu agar tidak celaka. Menurut Bah Jajang, saat memasuki hutan itu tanpa maksud jahat seharusnya seseorang tidak akan celaka. Oh, oleh sebab itu hutan itu disebut dengan hutan kematian, Bah. Benar. Hutan ini disebut sebagai hutan kematian karena sampai saat ini hutan itu masih menyimpan banyak misteri. Ada yang bilang hutan ini dulunya hutan pembuangan para demit. Namun Abah sendiri belum mengetahui secara pasti mengapa hutan itu dijadikan sebagai tempat pembuangan para demit. Kimbul langsung teringat dengan perkataan Bahar Nur Rasmi. Dia pernah mengatakan akan kisah kelam dari hutan kematian yang memang menjadi pusat sebagai pembuangan para demit yang tidak tunduk kepada orang-orang ningrat. Namun jika cerita itu benar adanya, orang-orang ningrat mana yang membuang para demit di hutan kematian hingga kehadirannya sendiri memberikan ketakutan yang luar biasa bagi warga sekitar. Namun hutan itu juga kadang dijadikan sebagai tempat untuk kepentingan para manusia yang serakah. Manusia yang tidak cukup dengan apa yang dia miliki. Sayangnya sudah banyak yang mengetahui keangkeran hutan itu. Mereka mencari sosok punden yang menurut mereka bisa memberikan ilmu pesugihan, pengasihan, bahkan kesaktian. Orang-orang seperti itulah yang akan dikalutkan di sana. Pada akhirnya mereka hanya akan tersesat kembali dengan linglung atau dimanfaatkan oleh sosok yang mengatasnamakan penunggu hutan itu. Tapi apakah ada orang-orang ningrat yang sebelumnya pernah memasuki hutan ini, Bah? Bah Jajang tidak menjawab pertanyaan Kimbul yang memilih diam dan tersenyum ke arah Kimbul. Orang-orang ningrat. Aku diberitahu oleh salah satu abdi yang bernama Banu Rasmi. Jika hutan ini adalah hutan pembuangan para demit yang dilakukan oleh orang-orang ningrat. Jika rumor itu benar, itu berarti hutan ini ada keterkaitannya dengan orang-orang ningrat, terlebih lagi kepada musuh yang sekarang akan kita hadapi. Maksudmu Raden Sengkuni? Benar.
Raden Senggoni memiliki kekuatan yang benar-benar di luar nalar manusia. Kabarnya dia mampu memanggil para demit, namun aku belum bisa memastikannya. Kopi yang masih panas dan suara burung hutan yang hinggap di warung menemani perbincangan kami. Mbah Jajang hanya menyimak penjelasan Kimpul tanpa mengomentari apapun. Sepertinya Mbah Jajang memang tidak ingin memastikan lebih dalam akan apa yang saat ini dipikirkan oleh Kimpul. Apa Mbah Jajang ini juru kunci? Bukan. Saya bukan orang sepenting itu. Mbah Jajang menyeruput kopinya sembari menikmati perbincangan dengan kami. Sepertinya cukup jarang ia bisa berbincang dengan orang lain di sana. Tidak cuma itu alasannya kan, Mbah? Budi yang dari tadi diam sepertinya menyadari sesuatu. Entah mengapa aku merasa di dalam dirinya Budi adalah orang yang peka dan teliti dengan apa yang ada di sekitarnya. Benar ucapan Nak Budi. Alasan utama saya berada di sini karena kisah dari leluhur saya. Kisah leluhur? Cahyo merasa tertarik dengan cerita itu dan masuk kembali ke dalam warung melalui jendela tempat ia mendengarkan sedari tadi. Mbah Jajang mengangguk sembari sedikit tersenyum seolah senang dengan apa yang akan ia ceritakan. Kalian pernah dengar tanah para pendekar? Kami saling menatap satu sama lain. Aku dan Gama sepakat menggeleng, tapi tidak dengan Cahyo, Budi, dan Kimpul. Tempat di mana para pendekar terkuat berkumpul dan mempertaruhkan segalanya di pertempuran itu. Tempat mengerikan di mana berbagai ilmu berkumpul di satu tempat untuk saling diadu maupun saling diasah. Tempat pusaka terkuat dipertontonkan dan harkat juga martabat dipertaruhkan. Ayahku pernah bercerita soal ini. Kimpul sedikit tahu akan cerita itu. Tidak heran jika apa yang baru saja dipaparkan benar-benar diketahui oleh Mbah Jajang. Rahasia yang memang dimiliki oleh Mbah Jajang sangat mahal dan merupakan sebuah aset pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Banyak yang mengaku datang ke tanah para pendekar, namun tempat yang mereka datangi hanyalah tempat di mana para pendekar dikumpulkan, tidak lebih. Bedanya apa dengan yang dimaksud Mbah Jajang? Maksud keberadaannya. Budi menceritakan bahwa tanah para pendekar adalah ranah pertarungan yang muncul karena satu maksud, penentuan pemilik pusaka perebutan tahta pewarisan ilmu keramat. Tanah para pendekar akan terbuka memanggil semua yang pantas terlibat dari berbagai alam dan tempat itu memberi berbagai sumber daya yang tidak masuk akal. Walau begitu, para ahli bela diri yang mengetahui cerita ini menganggapnya hanya sebagai cerita legenda saja. Percayalah, tanah para pendekar itu ada, dan saya adalah keturunan terakhir dari penduduk asli tempat itu. Mendengar pernyataan itu, Kimpul, Cahyo, dan Budi memandang serius pada Mbah Jajang. Raut wajah mereka seolah tidak percaya. Tidak mungkin. Mungkinkah Mbah Jajang adalah orang yang diramalkan dalam catatan kuno abad keluarga Ningrat? Kimpul sedikit terkejut mengetahui kejujuran Mbah Jajang terkait keturunan terakhir yang menjaga hutan kematian. Kimpul pernah mendengar sebuah cerita dari Mas Krishna terkait dengan seorang warga yang menjaga sebuah hutan yang dipenuhi akan demit buangan dari orang-orang Ningrat. Orang tersebut adalah orang yang tidak banyak bicara, penuh karisma dan sangat peka dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Tidak salah lagi, apa yang memang dibicarakan dalam sebuah catatan kuno dalam babat keluarga Ningrat menunjukkan kepada Mbah Jajang. Jangan bercanda. Budi kesal karena menganggap ucapan Mbah Jajang sebagai omong kosong. Gama spontan menepuk pundak Budi sebagai isyarat untuk mendengarkan Mbah Jajang terlebih dahulu. Reruntuhan Astana Giridanyang. Reruntuhan yang baru saja muncul dari longsor yang menenggelamkan desa di sanalah tempatnya. Menurutnya dulu bangunan-bangunan besar yang menyerupai candi itu adalah desa leluhurnya. Tempat di mana berbagai pendekar hadir dari berbagai penjuru tanah Jawa untuk mendapatkan berbagai hal. Tidak hanya kemenangan, bahkan kekalahan pun adalah sesuatu yang dicari di sana. Kadang yang dibutuhkan oleh yang terkuat adalah seseorang yang bisa mengalahkannya. Cerita Mbah Jajang semakin membuat kami tak sabar untuk mendengarkan kelanjutannya.
Sayangnya tidak semua yang datang memiliki maksud yang baik. Banyak yang datang dengan maksud buruk dan tanah para pendekar tidak melarang itu. Ada satu masa di mana salah satu fraksi berhasil menguasai ilmu yang tak dapat ditandingi oleh pendekar lainnya. Mereka hampir menguasai tahta dan mempersiapkan ritual untuk mendapatkan kekuatan dari tanah para pendekar. Namun maksud mereka jauh dari hal baik. Semua hal keji yang mereka lakukan untuk mendapatkan ilmu yang mereka gunakan untuk mengalahkan pendekar lainnya. Bahkan mereka tidak segan membawa anak atau istri dari musuhnya untuk mengancam dan menghabisi nyawanya. Yang saya tidak pernah lupa nama besar yang dibawa di belakang nama orang-orang itu. Siapa, Bah? Apa ada hubungannya dengan Traningrat? Entahlah, tapi pemimpin dan petinggi mereka memegang nama Paku Jagar. Danan merasa pernah mendengar nama itu. Danan menoleh ke arah cahaya dan sepertinya ia pernah merasa hal yang sama. Tapi sepertinya hal terpentingnya bukan itu. Apa yang terjadi dengan mereka, Bah? Bah Jajang menceritakan bahkan sebelum mereka sempat melakukan ritual, para pendekar menghadang pendekar Paku Jagar itu dengan menentangnya menguasai ilmu itu. Pertempuran besar terjadi di desa Bah Jajang, sebuah pertempuran yang terjadi selama 3 hari 3 malam tanpa terputus. Pertarungan itu melepaskan berbagai ilmu hingga menggetarkan gunung seolah enggan menentukan pemenang di antara kedua pihak. Semua getaran dari pertarungan itu merobohkan bebatuan gunung dan menghancurkan Astana Giri Danyang dan menimbunnya dalam longsor yang begitu dalam. Pertarungan itu terhenti dengan tanpa diketahui berapa pendekar yang selamat dan berapa pendekar yang mati. Warga desa yang selamat hanya hitungan jari dan mereka sepakat menyimpan baik-baik rahasia tentang Astana Giri Danyang. Memangnya apa yang terjadi kalau sampai mereka mendapatkan kekuatan dari Astana Giri Danyang? Ilmu yang mungkin bisa membuat penggunanya menghancurkan sebuah kerajaan dengan seorang diri. Apa itu tidak berlebihan, Bah? Tidak, itu tidak berlebihan. Itu yang sedang diincar Raden Sengkuni. Semakin kuat dugaan Kimpul akan segala rahasia yang dimiliki oleh Bah Jajang adalah sebuah senjata terbaru untuk bisa mempersiapkan peperangan selanjutnya. Mendengar ucapan itu, kami pun semakin sadar betapa berbahayanya sesuatu yang kami hadapi saat ini. Bah Jajang tahu itu ilmu apa? Saya hanya tahu sedikit. Beliau bercerita bahwa ilmu itu akan mengikuti niat pemiliknya. Bila pemiliknya memiliki niat baik, ilmu itu bisa dalam sekejap menghapuskan 1000 kutukan maupun ilmu dari orang-orang yang berniat jahat. Tapi bila didapatkan oleh mereka yang berniat jahat, ilmu itu akan menjadi kutukan yang mampu membangkitkan tubuh maupun roh dari setiap nyawa yang telah dibunuh oleh orang itu. Semakin banyak yang ia bunuh, semakin kuat pula kutukan itu. Kami menyebutnya kutukan 1000 lelembut. Kutukan 1000 lelembut? Tiba-tiba Kimpul terdiam, tangannya bergetar dengan hebat sewaktu kalimat kutukan 1000 lelembut itu dilontarkan dari mulut Bah Jajang. Dia bahkan tidak percaya bahwa semua kejadian yang akan terjadi sudah tertulis rapi dalam catatan kuno babat keluarga Ningrat. Danan menelan ludah mendengar cerita itu. Tangan Cahaya mengepal keras. Sepertinya ia membayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu bila dikuasai oleh Raden Sengkuni, dan keringat dingin mengucur dari tengkuk Kimpul. Tidak mungkin. Pasti ada cara untuk mencegahnya, kan, Bah? Satu-satunya cara adalah menghalangi orang-orang itu mendapatkannya. Dan sejak kalian kembali dari alas Rowo Sukmo tadi, saya sudah mengira bahwa mungkin kalianlah yang dipercayakan tugas itu. Benar, pertemuan kami semua bukanlah sebuah kebetulan. Kimpul sudah menceritakan tentang pangawaruhnya yang menunjukkan keberadaan kami semua. Tapi apa kami benar-benar mampu menghentikan niat Raden Sengkuni? Awan mendung terlihat melintas singkat di atas warung Bah Jajang. Kami tidak menghiraukannya dan merasa nyaman di warung Bah Jajang yang kami rasa tidak bocor dari air hujan ini. Tapi sebuah benda melintas di sekitar warung saat gerimis mulai turun. Ada sesuatu yang membuat perasaan ini tidak nyaman. Nan, ngerasa ada yang aneh. Mengetahui Gama juga merasakan hal itu.
Danan memberi isyarat kepada Cahyo yang segera meninggalkan tempatnya dan memeriksa keadaan di luar bersama Budi. Ada apa ini? Bajajang jangan jauh-jauh dari kami ya. Bayangan di atas warung terlihat lagi melintas. Kali ini Cahyo dan Budi dengan cepat mengikuti arah itu dan melompat ke beberapa pohon, mencari keberadaan sosok yang menghilang dengan seketika itu. Apaan Jul? Gak tahu. Keblek, kelalawar, tapi kayaknya sesuatu yang besar. Jangan jauh-jauh dari Bajajang dan Kimpul. Danan menuruti ucapan Cahyo dan tetap berjaga bersama Gama melindungi Bajajang dan Kimpul. Di tengah kebingungan kami, tiba-tiba atap warung yang terbuat dari seng itu berlubang dengan jatuhnya sebuah sosok besar berwarna hitam. Matanya memerah dengan besar dan gigi-gigi juga taring yang begitu besar. Ia mencengkeram Bajajang dengan kaki bercakarnya dan kembali melompat tinggi menembus atap warung lagi. Apa itu? Kelelawar besar? Entahlah, tapi jangan biarkan dia membawa Bajajang. Beruntung saat sampai di luar, dua buah pukulan mengerikan segera mendarat di tubuh makhluk itu. Budi berteriak sementara Cahyo lebih memilih menyusul pukulan Budi hingga membuat makhluk itu terpental hingga tersangkut di salah satu pohon. Jangan lengah, itu siluman Lowo Ireng. Lowo Ireng? Jadi makhluk itu benar-benar ada. Kami tidak menyangka serangan kali ini benar-benar dalam kondisi yang kurang tepat. Jika siluman Lowo Ireng ini benar-benar hadir, itu berarti kehadiran dari Trasengkuni sudah ada di dekat kami semua. Danan pernah mendengarnya dari beberapa orang mengenai keberadaan makhluk hitam berwujud manusia dengan tubuh menyerupai kelelawar. Kebanyakan dari mereka dipercaya merupakan jelmaan manusia yang berilmu tinggi yang mengambil jalur hitam. Saat makhluk itu mencoba merebut Bajajang, Danan melemparkan kerisnya dan mengendalikannya dengan sukmanya untuk menghalaunya. Sayangnya, sepertinya makhluk itu bukanlah makhluk biasa. Serangan Budi dan Cahyo seperti tak berpengaruh. Entah ia pulih dengan cepat atau memang ia tidak terluka. Mungkin harus kurobek sayapnya biar tidak merepotkan. Danan melihat Cahyo sudah bersiap dengan sarungnya untuk menghadang siluman Lowo Ireng. Danan memposisikan kerisnya untuk menghujamkan serangan yang mungkin bisa melumpuhkannya. Raden muda itu. Mereka berbalik. Sebuah pusaran hitam terlihat dari belakang tubuh Kimpul. Kimpul segera membalikkan tubuhnya memastikan apa yang sudah ada di belakang tubuhnya. Dan benar saja ada sebuah lingkaran hitam yang menjadikan dimensi ruang dan waktu terbuka. Dari dalam lingkaran hitam tersebut keluar secara perlahan seseorang yang Kimpul kenal lewat pengaruhnya. Kau... Kimpul mengeluarkan kerangkeng sukma dari sarung pusakanya. Dia mencoba menghalau serangan tersebut. Maaf jika sambutanku sangat kasar, Raden muda. Aku ingin berurusan denganmu sejenak. Bak seperti kilat yang bergerak cepat, tangan Keling langsung menggapai dan menarik paksa baju Kimpul. Gama, Kimpul! Mereka pun menoleh dan menyadari keberadaan sebuah pusaran hitam di belakang mereka. Sesuatu mencoba merenggut Kimpul dari sana, tapi Gama berhasil menarik menjauh tubuh Kimpul dan meloloskannya dari pusaran itu. Sayangnya pusaran itu tidak menghilang. Sosok pria bertopeng hitam yang disebut dengan nama Keling itu keluar dari pusaran itu. Keling, jangan takut. Kita semua ada di sini. Dia tidak akan bisa mengalahkan kita. Bertarung benar-benar sia-sia. Aku sudah mendapatkan tumbal yang cukup untuk menyempurnakan ilmuku, Waringin Sukmo. Hanya dengan menggerakkan telapak tangannya ke arah Kimpul, tiba-tiba sebuah pusaran hitam muncul dari bawah kakinya dan membuatnya terhisap begitu saja tanpa mampu melawan. Kimpul! Budi dan Cahyo menghampiri yang lainnya dengan mencoba menahan pusaran hitam yang dibuka oleh Keling. Tapi bahkan mereka tidak tahu ilmu seperti apa yang ia gunakan hingga Kimpul menghilang dari pandangan mereka. Cahyo berteriak emosi dan memukul Keling sekuat tenaga dengan pukulannya. Namun dalam hitungan detik Keling sudah berada di tempat lain yang jauh dari tempat Cahyo berada. Ku habisi Raden pengecut itu dulu, setelah itu giliran kalian. Belum sempat mencari cara menolong Kimpul, Budi menuju ke arah salah satu sisi langit hutan dan mendapati siluman Lowo Ireng itu pergi meninggalkan tempat itu. Hening dan sunyi, rasanya seperti berada dalam sebuah gua yang tidak berisi apapun. Tak ada suara yang terdengar, benar-benar hampa. Kimpul hanya bisa terdiam sembari menatap sebuah langit yang gelap. Bahkan dirinya tidak bisa melihat cahaya dari sudut manapun.
Kimball seperti berada di sebuah ruangan kosong tak berisi. Dia terkunci dari luar dan tidak bisa keluar sebelum ada seseorang yang membuka pintunya. Di mana aku? Apakah aku mati? Kimball menampar pipinya sendiri untuk memastikan apakah dia benar-benar sudah mati apa hanya sebuah ilusi. Ku sakit. Kimpul, mana ada orang yang nampar sendiri gak ngerasa sakit? Aku tahu, aku hanya memastikan apakah kita benar-benar sudah mati atau belum. Dan sekarang kita berada di tempat yang tidak berpenghuni. Gelap sunyi seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Sejenak Kimball terdiam sembari menatap ke arah bawah. Dia mencoba menggunakan kemampuan pangaweruhnya agar bisa menemukan jalan keluar. Ia terlihat sangat fokus, tapi saat Kimball mulai menutup kedua matanya, tiba-tiba suara tanpa rupa terdengar seperti saat dimana dia mendapatkan pertanda itu setelah keluar dari desa Glowo. Tuan muda, selamat datang di sebuah tempat yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tempat ini tidak akan bisa ditembus oleh apapun, baik itu sebuah ajian kanuragan atau kemampuan istimewa seperti pangaweruhan. Tempat ini bernama Siti Kawaruhan, tempat yang dihadirkan untuk orang-orang terpilih. Kimball terdiam. Dia akhirnya mengingat sesuatu terkait dengan siapa orang yang menariknya dari dunia asal ke dunia lain saat berada di warung Bajajang. Keling, dia adalah orang yang menarikku ke lingkaran hitam menuju tempat ini. Siti Kawaruhan.